Tulis 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 9 ayat 26, Rasul Paulus mencoba untuk menggambarkan suatu kehidupan bahwa kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka harus punya tujuan hidup. Dia menggambarkan bahwa orang yang punya tujuan itu diumpamakan seperti petinju yang tidak sembarangan saja memukul. Seorang atlet kalau tidak punya tujuan, tidak punya visi, tidak punya mimpi, untuk apa dia berlatih? Kenapa dia harus seperti petinju yang memukul? Kalau memukulnya tidak punya sasaran, maka dia akan buang-buang energi. Kalau kita bekerja tanpa ada tujuan goal, kalau kita melayani tanpa ada tujuan goal, kalau kita membangun keluarga tanpa ada tujuan goal, maka kita akan buang-buang energi. Seperti seorang yang bertanding, dia mempunyai tujuan. Sama seperti kita bekerja mempunyai tujuan, melayani mempunyai tujuan. Gereja lokal ini punya visi misi, nilai, punya ciri-ciri, semua sangat lengkap. Dan kita harus memiliki tujuan kemana kita akan pergi. Orang yang tidak punya tujuan, dia akan sampai di mana-mana. Dan untuk menjadi juara, juara itu adalah tujuan kita, menjadi juara, pemenang kehidupan. Menjadi juara ini adalah tujuan kita, ini adalah vision, ini adalah mimpi kita. Makanya demikian juga sebagai orang percaya, kita harus punya tujuan hidup. Harus berjalan sesuai dengan visi. Orang tidak punya visi itu selalu ngomongnya sembarangan, kerjanya asal-asalan, melayani juga asal-asalan. Tapi kalau orang punya visi, dia akan tetap di situ. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesalahan, dia akan tetap berjalan di dalam jalur, dalam mimpi, dalam visionnya itu. Dan visi atau tujuan itu harus terus didoakan. Itu seperti benih yang jatuh ke dalam tanah. Dan Bapak Ibu harus sirami dengan air, jaga, diberikan pupuk, supaya dia akan tumbuh, kemudian satu waktu nanti akan berbuah. Dan saya percaya bahwa ketika kita lakukan itu, dalam pertolongan Roh Kudus, maka tujuan itu akan kita capai. Amin. Hari ini kalau kita belum sampai kepada tujuan, bukan berarti kita nggak sampai. Hari ini kalau kita belum melihat tujuan, bukan berarti kita nggak akan lihat itu. Kita nggak akan lihat atau kita nggak akan sampai cuma karena satu alasan, karena kita malas dan tidak mau untuk terus bergerak. Tapi Alkitab katakan kalau kita terus berusaha, kita rajin, maka kita akan sampai di tujuan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan apa saja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti Tuhan punya rancangan, Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kerinduan, bahwa saya percaya bahwa bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Dan saya percaya kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, 1 Korintus 9 ayat 26 tadi yang kita baca, bahwa sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hal yang pertama, kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, maka kita harus punya mimpi. Kita harus punya hati untuk melakukan hal yang besar, ya, melakukan hal-hal yang baru, harus punya mimpi. Bagi saya mimpi itu seperti create, seperti mencipta. Tuhan itu punya mimpi. Makanya pekerjaan pertama Tuhan di muka bumi ini bukan menyembuhkan. Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini bukan khotbah. Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah mencipta. Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini adalah mencipta. Ketika Tuhan mencipta bumi ini, apa tujuannya? Supaya manusia hidup di dalamnya. Ketika manusia hidup, tujuannya supaya apa? Untuk membawa gambaran Tuhan di muka bumi ini,
supaya orang bisa melihat Yesus ada di muka bumi ini. Orang bisa melihat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukankah tugas kita di muka bumi ini adalah menjadi garam dan terang dunia? Berarti kalau harus punya mimpi, orang yang tidak punya mimpi, orang yang hidup tanpa ada visi, tidak punya cara, bagaimana caranya untuk dia sampai kepada tujuan, untuk dia sukses, untuk dia menggapai hal-hal yang besar dengan Tuhan, maka orang itu nggak akan sampai di tujuan, dia akan sampai di mana-mana. Ya, harus punya mimpi, berarti dia harus punya pikiran yang kudus, pikiran yang benar, merupakan satu syarat yang mutlak. Orang yang punya pikiran yang kudus itu tidak akan menciptakan hal-hal yang aneh dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berpikir yang salah kepada orang lain. Tidak berpikir untuk tidak mampu, tidak berpikir untuk tidak bisa. Tapi dia berpikir bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia punya mimpi. Dan dia akan men-create, dia akan mencipta. Ingat bahwa Bapa kita itu pencipta. Dan Tuhan mau saudara dan saya punya mimpi ini. Mimpi adalah punya tujuan untuk Anda dan saya sampai ke sana. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Alkitab katakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Firman Allah berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan. Ketika kita jadi imam yang melayani raja, maka Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi salah satu ciri daripada orang Kristen, bahwa ketika dia sudah diselamatkan, dia jadi anak Tuhan, dia punya lifestyle, yaitu suka menceritakan kebaikan Tuhan, suka untuk membawa orang datang kepada Tuhan, suka untuk memberitakan Injil, mendoakan orang, suka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena ini adalah cara Tuhan, punya mimpi. Ada orang yang punya mimpi, supaya dia bisa satu waktu bisa nampung begitu banyak orang yang tidak mampu, sehingga akhirnya menjadikan mereka mampu, menyokolahkan mereka, memberikan kepada mereka firman Tuhan, melatih mereka untuk mereka lebih dekat dengan Tuhan. Yang tadinya mereka hidupnya berantakan, tapi ketika mereka dilatih, maka mereka jadi orang-orang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Kalau yang tadi itu adalah kita harus punya mimpi. Kemudian kalau punya mimpi itu harus punya pikiran yang kudus. Bukan cuma punya pikiran yang kudus, tapi punya pikiran yang positif. Tuhan tidak akan mengabulkan orang punya pikiran yang negatif. Karena yang diperbuat Tuhan adalah hal-hal yang positif dan bukan hal yang negatif. Menolong orang lain, mendoakan orang lain. Saudara dan saya membantu orang lain. Penting, hari-hari ini orang sudah tidak care dengan orang lain. Karena kita ketika pegang handphone, kita udah nggak peduli dengan orang lain. Sekarang ini Bapak Ibu lihat aja di jalan, orang nggak lihat orang hanya lihat handphone. Beberapa kali saya lihat bahwa orang itu nabrak orang lain. Karena dia betul-betul nggak peduli dengan orang lain. Ketika lihat misalnya ada orang tua berjalan, ada kalanya kita nggak kasih kesempatan kepada mereka. Kita naik bis kota, orang yang lebih tua, ada orang yang lebih tua dari kita berdiri, kita yang muda-muda duduk. Dulu, papa mama kita ajarkan begini, kalau kamu lihat orang seperti itu, kamu yang muda berdiri, kasih kesempatan kepada orang tua untuk duduk. Sekarang ini saudara lihat, anak muda tetap duduk, dan dia nggak peduli bahwa itu orang tua, sudah nggak kuat berdiri atau tidak, dia nggak peduli. Yang penting dia aman. Alkitab berkata, punya pikiran positif, karena pikiran positif akan membuat tindakan-tindakan kita itu tindakan-tindakan yang membangun orang lain. Dan kita harus merenungkan bagaimana firman Tuhan itu datang dalam hidup kita. Bahwa orang kalau misalnya punya mimpi, maka dia merenungkan apa rencana Tuhan buat saya. Apa yang Tuhan katakan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan. Ayub 33 ayat yang keempat berkata, Ayub 33 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup.
Ini harus kita renungkan. Ya, ini harus Bapak Ibu renungkan. Roh Allah telah membuat aku. Bapak Ibu dan saya diciptakan oleh firman Allah, namanya nefes haya. Nefes haya itu bukan nafas Tuhan saja, bukan begini. Bukan. Nefes Tuhan itu Tuhan melepaskan kepada kita karakter kehidupannya dilepaskan kepada kita. Dan Alkitab berkata, Ayub 33 ayat 4, Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Wow, ini harus direnungkan bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Roh Kudus itu mencipta. Ketika Bapak Ibu merenungkan firman dan mengizinkan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Tuhan itu dalam seluruh hidupmu, saya percaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Karena apa yang kita inginkan asal percaya. Bahkan Roh Kudus akan membuat itu menjadi mujizat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Ketika kita dengar firman, jangan abaikan. Ketika kita dengar firman, kalau Bapak Ibu bisa catat-catat, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube lagi, bisa dengarkan lagi, tapi saya lihat beberapa daripada Bapak Ibu datang dengan pulpen, datang dengan kertas, datang dengan buku, ada yang catat di note-nya. Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, apalagi kalau Bapak Ibu katakan, Roh Kudus tolong aku. Ketika Bapak Ibu katakan seperti ini, maka hidup yang kita jalani, ada tantangan, iya. Ada persoalan, iya. Tapi Bapak Ibu akan jadi kuat dan Tuhan berikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita jadi pemenang kehidupan. Kalau yang pertama harus punya mimpi. Orang yang tidak punya mimpi, Alkitab katakan begini, bahwa ketika tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Terjemahan Alkitab King James berkata, ketika tidak ada vision, maka menjadi liarlah rakyat. Ketika seseorang tidak punya mimpi, maka orang itu hidupnya liar, tidak terkendali, saudara. Kepinginnya ini, kepingin ikut orang ini, kepingin lakukan ini. Dia tidak punya tujuan hidup. Tapi kalau saudara lihat, kalau orang punya visi, dia akan tetap berjalan, dia akan tetap jalani. Jalan boleh turun ke lembah, jalan boleh naik ke gunung, lewati jalan-jalan sempit, arus yang kencang, dia tidak takut. Karena dia percaya di balik itu, jalan tujuannya sudah dekat, dan dia akan sampai di sana. Hal yang kedua adalah harus percaya sungguh kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harus ada dasarnya. Dasar dari iman adalah kasih kepada Allah. Dan yang kedua, dasar dari iman adalah Allah berkuasa. Bukti dari iman itu adalah firman Allah dapat dipercaya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, harus percaya yang sungguh. Maka kalau kita percaya firman Allah, maka dasar dari iman adalah kasih kepada Allah. Dan dasar dari iman yang kedua adalah Allah sangat berkuasa, sanggup menolong saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan? Maka di dalam hati kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Orang ragu itu sama dengan dia berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Dan keraguan-raguan itu merupakan satu dosa menghina Tuhan. Ya. Itu satu dosa menghina Tuhan. Orang ragu itu menghina Tuhan. Karena dia berkata bahwa Tuhan tidak sanggup menolong saya. Tuhan tidak mampu untuk mengangkat saya. Tuhan tidak mampu pulihkan saya. Dan saya berharap sebagai jemaat Tuhan, kita latih diri kita untuk tidak pernah ragu dengan kuasa Allah. Saya sering berkata kepada anak laki saya, kalau dia nyetir, saya katakan, setiap kali naik mobil kita selalu doa. Tuhan, kami mau berjalan ke titik A, titik B, siapkan kami parkir, apalagi kalau di Jakarta. Masuk ke mall, cari parkirnya susah kalau weekend, saudara ya. Kita selalu berdoa, Tuhan berikan kepada kami parkir yang terbaik. Ada kalanya ketika berdoa datang, Tuhan siapkan yang terbaik. Tapi ada kalanya kalau ketika datang penuh, anak saya selalu aduh Pak, penuh. Saya katakan, jangan katakan penuh, percayalah. Belajar percaya dengan iman. Sekalipun kita misalnya nggak dapat di sini, paling tidak kita sudah belajar percaya kepada Tuhan, pasti kita dapat di tempat lain. Amin. Jadi ketika kita berdoa, kita harus belajar percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyiapkan kepada kita tempat yang terbaik. Termasuk hal-hal kecil, misalnya parkir itu. Dan saya latih anak-anak saya untuk ketika mereka dalam mobil belajar untuk berdoa. Tuhan, kami mau pergi ke sana, kami mau pergi ke sini. Tolong kami. Termasuk siapkan parkir. Kita doa kepada Tuhan. Tidak bimbang dan tidak ragu. Belajar mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Yakobus 1 ayat 6 dan 8 berkata, hendaklah ia memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Terjemahan yang lain, jangan ragu, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hari ini beberapa saudara hidup dalam keraguan-raguan. Anda nggak netap, Anda pusing. Apalagi kalau gelombangnya besar. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bayangkan, jangan mengira, jangan berpikir bahwa dia akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tadi saya katakan, orang ragu-ragu itu menghina Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang ragu-ragu itu mendua hati. Haleluya. Jangan pernah mendua hati dengan Tuhan. Belajar untuk percaya, sekalipun yang Bapak Ibu percayai itu tidak dapat Bapak Ibu dapat hari ini. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Kebimbangan dan keraguan-raguan membuat orang tidak alami mujizat dalam Tuhan. Karena sebabnya, karena apa? Karena mereka meragukan kuasa Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak akan bekerja. Kalau Bapak Ibu doakan seseorang dengan iman, maka karena iman, maka orang itu sembuh. Kalau Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu katakan kepada seseorang, ayo kamu lakukan ini, dan dia melakukan dengan sungguh, maka saya percaya orang itu akan dapat reward, dapat fasilitas, dapat kasih sayang daripada saudara. Tapi bisa bayangkan kalau misalnya seseorang, Bapak Ibu ayo lakukan ini, tapi menunda, tidak lakukan dengan baik. Kalaupun lakukan tidak sampai tuntas, kira-kira Bapak Ibu kasih reward, kira-kira apakah Bapak Ibu kasih fasilitas kepada orang itu? Sama. Alkitab katakan bahwa kasih Tuhan kepada semua orang, tapi berkatnya bersyarat. Kalau kita tidak lakukan ini, maka kita tidak dapat itu. Kalau kita tidak setia dengan ini, maka kita tidak akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang kita sudah diberikan hari ini. Jadi kepercayaan yang kita terima hari ini, kalau kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan dipercayakan hal yang lebih besar. Karena itu Bapak Ibu dan saya harus punya mimpi. Dan salah satu mimpi adalah tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu harus percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus percaya sungguh-sungguh. Tidak pakai logika, tapi pakai iman. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Selalu ucapkan kata-kata iman, selalu ucapkan firman Allah. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Ya, Alkitab berkata, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam masalah, dan Bapak Ibu katakan gini, aku akan lihat jalan keluar, aku akan lihat terobosan, aku akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, aku akan sampai di pelabuhan kesukaan. Tuhan akan menolongku dan memberikan kepadaku kekuatan yang baru. Kalau tiap hari Bapak Ibu ucapkan ini, maka Alkitab katakan begini, engkau akan dibenarkan. Sorga akan membackup engkau. Karena menurut ucapanmu, pula engkau akan dihukum. Tapi kalau Bapak Ibu katakan, gue hancur, gue gagal, gue bodoh, gue tidak bisa apa-apa, gue mati, benar-benar Anda dihukum. Benar-benar Anda dihukum. Ingat bahwa dosa karena penyembahan berhala itu turun 3-4 keturunan. Dosa perzinahan turun 10 keturunan. Tapi dosa karena perkataan, kutuk perkataan, itu turunnya unlimited, saudara. Turunnya tanpa batas. Kalau Bapak Ibu tidak mencabutnya, maka itu berbahaya. Survei mengatakan bahwa satu hari, perempuan ngomong 50.000 kata, dan laki-laki ngomong 25.000 kata, setengah dari omongan perempuan. Maka kalau kita salah mempergunakan kata-kata yang begitu banyak itu, mengucapkan hal-hal yang salah, hal-hal yang negatif, maka kita akan menanggung hukuman. Tapi kalau kita ucapkan perkataan-perkataan yang bangun, perkataan-perkataan kehidupan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Karena mulut orang percaya sudah diurapi oleh Tuhan. Ketika kita jadi anak Tuhan, jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong negatif. Kalau mau ngomong satu kata, pikir 1000 kali dulu baru ngomong satu kata. Jangan ngomong 1000 kata baru pikir satu kali. Mazmur 141 ayat 3 berkata, Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati dengan perkataan saudara. Ya, kalau ingin melihat sebuah tujuan berhasil, maka jaga perkataan. Ucapkan perkataan-perkataan iman. Ketika Anda lihat situasi tidak sesuai dengan ekspektasi,
Jangan selaras, jangan berpikir selaras dengan masalah. Jangan berkata-kata selaras dengan keadaan dan situasi. Naik ke level yang lebih tinggi, yaitu level kebenaran, dan ucapkan perkataan iman. Katakan, aku pasti berhasil, aku pasti sukses, aku akan melihat terobosan, aku akan melihat pertolongan Tuhan, sekalipun hari ini yang aku lihat bahwa situasinya sepertinya tidak menolongku, tapi aku percaya Tuhanku tidak pernah terlambat. Dan ingat, Tuhan selalu bereaksi dengan kata-kata kebenaran, kata-kata iman. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Lebar mulutnya bukan mulutmu kemudian jadi lebar seperti lapangan sepak bola. No. Lebar bibir itu suka ngomong sembarangan. Ya, suka ngomong sembarangan. Satu waktu saya ingat ketika saya diundang khotbah di satu kota, waktu saya khotbah, saya memang betul-betul khotbah dan bersaksi tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi dalam khotbah itu, saya itu nambah-nambahin. Saya nambah-nambahin. Jadi kalau ceritanya cuma A, saya tambah A plus. Gitu. Jemaat tepuk tangan. Tapi ketika saya turun, ketika saya berkhotbah, Roh Kudus berkata kepada saya, kamu bohongin jemaat. Kamu kesaksiannya nambah-nambah. Yang tadinya harusnya begini, kamu nambah-nambah. Sepertinya indah, tapi sesungguhnya itu tidak seperti itu. Saya rasa saya malu luar biasa. Nih, saya rasa saya malu luar biasa. Yang pertama, saya datang ke tempat itu, tiket pesawat pulang pergi ditanggung oleh gereja itu. Kemudian saya dikasih tinggal di hotel. Kemudian saya khotbah. Saya bohongin jemaat. Saya cerita nggak benar. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Hari itu betul-betul saya minta ampun di hadapan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu bahwa saya ngomong sesuatu yang tidak benar. Hari ini juga saudara. Kalau saudara dan saya ngomong sesuatu tidak benar, mungkin nggak ada yang tahu. Karena sepertinya Anda membuat itu menjadi indah. Anda membuat seperti Anda yang paling benar, paling hebat. Tapi yang tahu hati saudara itu Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Menjaga mulut itu sama dengan menjaga nyawa, saudara. Karena satu waktu nanti, akibat dari orang tidak menjaga mulutnya, dia akan dihukum oleh Tuhan. Dan akibat dari orang yang menjaga bibirnya, menjaga mulutnya, dia akan mendapatkan pujian di hadapan Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-7 berkata begini, orang bebal itu binasa oleh mulutnya. Amsal 18 ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Karena itu saya katakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan bergaul dengan orang yang suka cerita orang lain. Satu waktu dia katakan, Pak, orang itu begini, orang ini. Satu waktu dia akan cerita sendiri. Saya selalu berkata kepada para pekerja, kalau kamu mau cerita orang tanpa ada orang itu bersama-sama dengan Anda, jangan cerita, karena telinga saya kudus tidak mau mendengarkan gosip di telinga saya. Kita perlu latih. Kita perlu latih, dan saya tidak pernah cerita orang lain. Mungkin orang salah, mungkin saya tahu orang salah, tapi saya nggak mau cerita. Saya pikir bahwa itu urusan dia dengan Tuhan. Kecuali kalau orang itu ketemu, terus ada waktu dan saya tegur orang itu, lain. Tapi untuk menceritakan, tidak. Kecuali orangnya sama-sama, kemudian diberitahukan. Kalau ditegur dan dia tidak mau dengar, ya Bapak Ibu sudah melakukan kebenaran. Perkataan Bapak Ibu menegur seseorang dan orang tidak dengar, itu urusan dia dengan Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa sudah mendapatkan sekalipun belum. Maukah Bapak Ibu lakukan itu? Iman itu bukan melihat baru percaya. Iman itu tidak lihat namun percaya. Percaya bahwa sudah mendapatkan sekalipun kenyataannya belum datang. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ketika Bapak Ibu berdoa, ini adalah prinsip doa. Ketika Bapak Ibu, Tuhan aku begini, aku percaya.
Percayalah bahwa ketika buka mata, keadaan belum berubah. Percayalah bahwa itu sudah OTW kepada saudara. Percayalah bahwa itu sudah menuju kepada Bapak Ibu. Kenyataannya, kenapa sampai doa kita begitu panjang, begitu lama, kita nggak dapat hasilnya? Karena kita nggak percaya. Seseorang yang datang berdoa kan menerima 3 jawaban. Ya, tidak, dan tunggu dari Tuhan. 3-tiganya adalah jawaban dari Tuhan. Dan semuanya ada alasan bagus untuk saudara dan saya. Tapi Alkitab katakan, percayalah. Ada satu prinsip, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Entahkah itu lagi ditunda, entah itu tidak, atau entah itu datang. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, karena itu untuk kebaikan kita. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal ini merupakan tindakan iman. Tidak melihat kenyataan, tapi percaya kenyataan bahwa itu akan terjadi atas hidup kita. Dan tidak boleh dimasukkan kebimbangan di sana. Bapak Ibu harus percaya dengan iman. Caranya apa? Mata tetap tertuju kepada Tuhan. Caranya tetap apa? Tetap berdoa. Caranya tetap ibadah. Caranya tetap baca Alkitab. Tidak kecewa. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah kerjakan. Lakukan dengan ucapan syukur. Ketika Tuhan bicara sesuatu, belajar untuk melakukannya dengan ucapan syukur. Jangan menggerutu, jangan ngomel, saudara. Orang menggerutu dan mengomel tidak akan sampai kepada tujuan. Ulangan 1 ayat 34 berkata, ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Wow. Ulangan 1 ayat 34. Boleh tunjukkan ayatnya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Gerutu itu apa? Ngomel. Gerutu itu apa? Sungut-sungut. Jadi hari ini Bapak Ibu dengar ketika Anda sungut-sungut, kita harus sadar bahwa langsung Tuhan murka dengan kita. Kan ada ayatnya, Ulangan 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Nanti Bapak Ibu baca ayat di bawah tentang sumpahnya Tuhan. Mengerikan. Dan ini dosa yang membuat 3 juta orang mati di padang gurun. Ini yang membuat mereka tidak sampai ke Kanaan, ke tempat di mana mereka akan menikmati susu dan madu, menikmati semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk Bapak Ibu dan saya, kalahkan ngomel atau gerutu adalah ucapan syukur. Orang Israel tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan karena suka menggerutu. Ada orang percaya hari ini yang masih melakukan hal yang sama seperti orang Israel, yaitu suka menggerutu, ngomel. Kalau hujan, kok hujan ya. Kalau panas, kok panas ya. Kalau begini, kok begini ya. Kalau semua dia gerutu, saudara. Dan Alkitab katakan, ia menjadi murka kepada mereka. Orang yang menggerutu itu artinya hidup tidak alami, saudara. Hidup tidak normal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang suka menggerutu, itu tanda hidup tidak normal. Tuhan tidak mau hal tersebut terjadi bagi orang percaya. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal adalah selalu ucap syukur. Selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Kita juga harus sabar menantikan Tuhan. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham bersabar menantikan janji Tuhan. Hanya 1 tahun loh. Tuhan datang misalnya saat ini kepada Abraham dan Sarah, tahun depan di hari yang waktu yang sama, kamu akan punya anak laki-laki. Dan Abraham bersabar menanti untuk memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Orang sabar itu melebihi pahlawan yang merebut kota. Kalau ada pahlawan yang diagung-agungkan, saya beritahukan ada orang yang lebih hebat dari seorang pahlawan, yaitu orang yang sabar. Apakah Anda orang sabar? Maka Anda sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah pahlawan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Ingat, waktu kita yang hidup sekarang 24 hours ini, 24 jam. Ya, itu bukan waktunya Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 8 atau ayat 9, satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia.
Satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Berarti kalau satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia, berarti 1/1000 kali 24. Kalau Tuhan tunda 1 jam kedatangannya, 1/1000 kali 24, kurang lebih. Kita harus, kalau Tuhan tunda 1 jam kedatangannya, kita harus tunggu 42 tahun. Wow. 1 jam, 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi ada orang yang tidak hidup sampai 2 jam mungkin di hadapan Tuhan. Karena 2 jam itu 84 tahun. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan selalu tepat. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang mulia. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ingat Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari rancangan kita. Pikiran Tuhan itu lebih tinggi dari pikiran kita. Firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan akal. Firman Tuhan itu melampaui akal. Amin. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan selalu tepat. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh harapan dalam Yeremia 29 ayat 11. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, firman Allah berkata, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya planning, Tuhan punya rancangan, supaya saudara dan saya punya hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita harus hidup di dalamnya dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dan berbohong. Teruslah berdoa, saudara. Ya, ada istilah dulu waktu kita sekolah itu, ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Jangan Bapak Ibu cuma berdoa tapi tidak bekerja. Jangan cuma bekerja tapi lupa berdoa. Tapi harus ada keseimbangan doa dan kerja, saudara. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa dan bekerjalah. Amin. Berdoa dalam bekerjalah dan berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga dipakai bahasa Yunani, gregoreo. Artinya memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti. Bapak Ibu harus betul-betul dalam sikap berjaga-jaga. Bukan hanya berdoa saja, tapi juga bekerja. Tidak boleh malas-malasan. Ya, orang Kristen yang malas bukan orang Kristen. Dia hanya Kristen di KTP, tapi bukan Kristen adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita malas-malasan, suka nunda kerjaan, tidak melakukan dengan excellent, kita bukan membawa gambaran Kristus di muka bumi ini. Daniel bekerja dan tidak meninggalkan satu pekerjaan pun. Dia dicari kesalahan dalam pekerjaannya, tidak menemukan kesalahannya. Kenapa? Karena dia membawa gambaran Kristus. Dia tahu dia orang Kristen. Dia tahu adalah dia keturunan Abraham. Dia harus melakukan yang terbaik sekalipun itu bukan kerajaan yang milik orang Israel. Itu adalah bangsa kafir Babel waktu itu. Tapi dia tidak bermalas-malasan. Tidak boleh malas-malasan. Harus belajar bertanggung jawab kepada apa yang diberikan kepada kita. Entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan. Kita harus membuktikan bahwa kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus dilihat oleh orang lain. Haleluya. Amin. Karena orang yang malas, Alkitab katakan jangan dikasih makan. Berarti orang malas itu jadi musuhnya Tuhan. 2
Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Alkitab katakan kalau ada yang tidak kerja, jangan kasih makan. Bukan berarti Bapak Ibu tidak mengasihi orang itu, tapi mendidik orang itu, karena orang malas itu sama dengan musuh Tuhan. Tapi orang rajin, di rumahnya banyak harta benda. Orang rajin disayang oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Berdasarkan kemampuan mereka. 2 jadi 4, artinya rajin. 5 jadi 10, orang rajin. Tapi 1 tidak lakukan apa-apapun. Dan Tuhan marah. Tuhan katakan, campakkanlah orang yang jahat ini ke dalam kegelapan yang paling pekat. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki tujuan hidup. Hidup harus punya tujuan, supaya Anda dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, terima